Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Oke. Berdasarkan gambar di samping ini, di sini ya. Di samping, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa saja yang kamu temui di pasar? Nah, dicari ya. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah? Dulu sudah kita pelajari. Aktivitas apa saja yang kamu temukan pada gambar di sini? Nah, apa yang kamu lihat di sini? Terus, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Oke. Itu dikerjakan anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Amatilah gambar di bawah dengan cermat. Gambar di buku tema 3 kelas 5 halaman 58. Berdasarkan gambar, jawablah pertanyaan berikut. Suasana pasar yang selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui? Jawabannya, di pasar kita akan menemui penjual, pedagang, dan barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Jawabannya, sayur dan buah ditanam oleh petani. Petani adalah produsen. Setelah sayur dan buah layak dipanen, buah ini akan dibawa ke pasar atau didistribusikan ke pasar untuk dijual. Pedagang di pasar bisa juga disebut sebagai distributor. Sayur dan buah akan dibeli oleh konsumen dan tiba di rumah. Terus aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Tadi itu ya. Aktivitasnya yang ada di gambar adalah transaksi antara penjual dan pembeli, antara pedagang dengan pembeli. Ada juga aktivitas pembeli yang sebatas melihat barang dagangan berupa sayur dan buah. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Tentunya orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah produsen, pedagang besar, distributor utama, pedagang kecil, hingga pembeli atau konsumen. Nah, ini di pasar ya. Semua aktivitas di pasar ini menggabungkan aspek sosial, ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Ingat-ingat ya. Nih, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Nah, ini pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya seperti di pasar ini. Nah, coba kita amati pasar yang mungkin sering kita datangi, apalagi ibu atau mama ya, pasti sering ke pasar. Amatilah gambar pasar yang disediakan sebelumnya. Perbedaannya apa sajakah yang dapat kamu temukan di pasar? Apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Coba jelaskan. Nah, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Nah, ingat-ingat ini. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Nah, anak-anak, ini tugasnya dikerjakan halaman 61 ya. Hasilnya silahkan difoto dan dikirim ke saya. Kalau yang tadi itu tidak usah ya, itu hanya untuk pelajaran. Sekarang yang ini ya. Kan. Pelestarian budaya Sisingan. Nah, ini biasanya kalau ada
acara ya anak-anak ya. Nih, Sopiah Subang di Jawa Barat. Sissingaan tradisi mengarak anak-anak sehari sebelum dihitan. Wah, sebelum dihitan ini diarak dulu. Kalau di sini biasanya naik kuda ya. Naik kuda, naik becak kalau di daerah sini. Tapi kalau di Subang, Jawa Barat ini ada adat istiadat naik sissingaan. Ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Menggunakan tandu berbentuk singa. Tahukah kamu apa itu sissingaan? Oke, kita baca. Pertunjukan sissingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Wah, seru ini ya. Seandainya ada di sini. Kalau di sini biasanya kalau anak-anak mau dihitan, mau disunat, naik apalah ya. Itu naik ya macam-macam, ada becak, ada kuda, ya banyaklah yang lainnya. Tanpa adanya kerukunan tentunya kerjasama yang baik tidak akan terwujud. Seperti ini, hidup rukun, kerja bakti ya, membangun pos kamling ini ya. Ini rukun ya, kerjasama ibu-ibunya menyiapkan makanan, terus bapak-bapaknya membuat pos kamling. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Saat mengamati contoh iklan di depan, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari jelaskan? Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik yang memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Cukup sekian dulu anak-anak ya. Kita tutup dulu. Jangan lupa video ini dilihat dan dipelajari berulang-ulang, jangan hanya satu kali, sehingga betul-betul paham. Selamat belajar. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.